Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Islami Kastarena Darmasida dengan NIM 200029201 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas C. Kali ini saya akan mereview film Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo sebagai tugas mata kuliah Kemuhammadiyahan. Berikut adalah reviewnya. Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta pada tahun 1868. Masjid Gede Kauman adalah pusat kehidupan di Yogyakarta, layaknya masjid-masjid besar di berbagai kota di Pulau Jawa. Pada saat itu, Islam terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini bahwa titah raja merupakan sabda dari Tuhan. Maka disebutkan jika Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik sehingga ajaran Islam pada zaman itu disebut menyimpang. Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya bernama Siti Aminah, putri Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu kesultanan yang cukup terpandang. Melalui yasinan Pak Poniman ini, Dahlan kecil bertanya-tanya mengenai keharusan menyiapkan makanan yang tersusun rapi, tetapi tidak ada makanan yang dimakan. Padahal, makanan tersebut dibayar dengan cara dicicil. Sang ayah mengatakan, jika makanan tersebut adalah simbol jika kita menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Dari sinilah Dahlan kecil bertemu dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim di dalam mimpinya. Kondisi umat pada saat itu rajin sholat dan mengaji, tetapi juga rajin memberikan sesajen di kuburan, serta kebiasaan masyarakat yang suka memberatkan bila ada pengajian atau yasinan. Padahal, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk memberatkan. Setiap menjelang bulan puasa, tradisi ruwetan selalu diadakan. Namun, karena terdengar memberatkan, Dahlan kecil pun bertanya, apakah perlu mengadakan ruwetan jika hal tersebut memberatkan? Pada saat itu, setiap menjelang bulan puasa, pojok-pojok masjid gede selalu ditebari dengan beras dan melati, yang merupakan tradisi masyarakat setempat. Zaman kala bedu adalah zaman hukuman. Zaman ketika orang-orang seringkali berbantah yang berakhir dengan bentrokan. Pada masa ini, orang-orang percaya pada ramalan, padahal di dalam Islam percaya dengan ramalan itu tidak diperbolehkan. Pada usia remaja, Muhammad Darwis pergi melakukan perjalanan haji ke Mekah. Di sana, beliau mendapatkan ilmu-ilmu tentang Islam. Setelah 5 tahun berlalu, Muhammad Darwis kembali ke Indonesia dan mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan dengan seizin ayahnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan biola sebagai alat dakwah dalam berbagai kesempatan. Menurunnya jamaah masjid menggunakan jas dan belangkon, mengubah rumah belajar lesehan pesantren menjadi ruang kelas dengan meja dan kursi. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan saran apabila memberatkan tidak diadakan tidak apa-apa, yang terpenting adalah niatnya. Karena hal-hal inilah yang membuat orang-orang berpikir jika ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan menyimpang. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengawali pergerakannya dengan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Gede Kauman. Hal ini menimbulkan kemarahan para khatib masjid karena para khatib percaya bila beribadah tidak berdasar pada arah dan mengatakan jika peta yang digunakan adalah buatan dari orang kafir. Arah kiblat dirubah oleh 4 orang anak muda yang mempercayai Ahmad Dahlan dan menimbulkan kemarahan warga. Sampai suatu ketika, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat surat yang berisi untuk menutup langgar kidul, tetapi Ahmad Dahlan menolaknya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap sebagai kiai kafir oleh orang-orang. Kerusuhan demi kerusuhan pun terjadi, hingga langgar kidul tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan sholat dan berdakwah kepada santri-santri muda juga dihancurkan oleh massa di kampung yang berpihak pada kebiasaan lama. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasakan kesedihan yang mendalam dan merasa putus asa, lalu ingin pergi meninggalkan kampung Kauman. Tetapi karena keluarga dan para muridnya selalu mendukung beliau, akhirnya beliau tetap di kampung itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mundur. Langgar kidul dibangun kembali dan beliau tetap melangkah ke depan. Seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat mulai mendukung dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo,
dan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki banyak pengikutnya, meskipun untuk mendirikan Muhammadiyah sendiri bukanlah hal yang mudah. Di samping menyiarkan Islam, organisasi ini juga menangani bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang sosial lainnya dalam rangka membawa umat ke sebuah situasi pencerahan. Sekian review film Sang Pencerah dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.